Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang, dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM. Nah, di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan izin PBF, yaitu pedagang besar farmasi. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk mendapatkan dan memahami izin PBF. Nah, oleh karena itu semua pertanyaan tersebut akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Sahabat, itu video pembuka dari Rizarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamila C, apa sih itu pedagang besar farmasi dan bagaimana izin resminya? Jadi sahabat, pedagang besar farmasi atau kita singkat dengan PBF ini adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan untuk mengadakan, menyimpan, dan juga menyalurkan obat, bahan obat, alat kesehatan, atau sediaan farmasi dalam jumlah besar ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, rumah sakit, dan juga puskesmas. Nah, sahabat, izin PBF ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan juga alat kesehatan sebagai bukti legalitas perusahaan di dalam menjalankan kegiatan distribusi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next pertanyaan, Kamila C, mengapa sih peran PBF ini penting dan apa saja tugas serta kewajibannya di dalam distribusi obat ini? Jadi sahabat, PBF ini berperan penting ya sebagai penghubung utama antara produsen obat dengan fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, dan juga puskesmas. Nah, tugas PBF ini meliputi pengadaan produk nih dari produsen terpercaya, penyimpanan dengan standar mutu yang ketat, serta distribusi obat secara aman ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga suhu, waktu, dan juga kondisi penyimpanan selama pengiriman. Nah, untuk menjaga kualitas produk ini, maka PBF ini wajib melakukan pemantauan mutu, menyortir produk kadaluarsa, dan juga melacak distribusi dengan sistem logistik yang terkontrol. Selain itu juga nih sahabat, PBF itu harus memenuhi regulasi dari BPOM dan juga Kemenkes, melaksanakan CDOB yaitu cara distribusi obat yang baik, memiliki izin resmi, serta menyusun laporan berkala sesuai dengan ketentuan hukum. Next pertanyaan, Kamila C, apa saja sih kewajiban dan tugas utama PBF ini dalam pengadaan serta penyaluran obat? Jadi sahabat, PBF ini wajib ya mengadakan, menyimpan, dan juga menyalurkan obat yang memenuhi standar mutu dengan pengadaan melalui surat pesanan apoteker disertai dengan nomor SIKA, dan penyaluran hanya kepada fasilitas pelayanan kefarmasian sesama PBF dan juga lembaga pemerintah atau lembaga penelitian. Nah, tugas utamanya ini meliputi pertama, menyediakan dan juga menyimpan obat sesuai dengan standar CDOB, lalu menyalurkan obat ke fasilitas kesehatan, mengawasi distribusi untuk mencegah penyalahgunaan, menjamin pemerataan distribusi obat ke seluruh wilayah, serta melakukan pelaporan rutin untuk audit dan juga pengawasan pemerintah. Next pertanyaan, Kamila C, apa sih tantangan utama PBF ini dalam distribusi farmasi di Indonesia saat ini? Jadi sahabat, PBF ini menghadapi tantangan besar ya di dalam distribusi obat. Di antaranya ini adalah pertama, jangkauan wilayah Indonesia yang sangat luas, kesulitan logistik ke daerah terpencil, pengawasan mutu obat selama pengiriman, resiko penyalahgunaan obat, serta kebutuhan akan sistem digital terintegrasi seperti warehouse management system untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan juga pemantauan distribusi obat secara real time.
Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih perizinan wajib bagi PBF menurut PP nomor 5 tahun 2021? Lalu siapa saja nih yang bisa mendirikan PBF ini? Jadi sahabat, PBF ini wajib memiliki dua izin utama ya. Pertama NIB dari sistem OSS dan juga izin usaha sektor kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang sudah diverifikasi. Nah, PBF ini harus menggunakan kode KBLI 46441 yaitu perdagangan besar obat farmasi untuk manusia karena termasuk kategori dengan risiko tinggi. Nah, usaha kecil, mikro, dan menengah maupun besar bisa mendirikan PBF asalkan memenuhi seluruh syarat sesuai dengan regulasi. Legalitas memastikan bahwa kegiatan PBF ini aman, sesuai hukum, dan juga berkontribusi pada perlindungan masyarakat dari peredaran obat ilegal, palsu, atau tidak layak konsumsi. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat dan juga jenis izin yang wajib dimiliki pedagang besar farmasi ini? Jadi sahabat, PBF ini wajib berbentuk badan usaha ya penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan akta pendirian dan juga dari notaris. Nah, untuk menjalankan usaha secara legal nih, maka PBF ini harus memiliki izin PBF dari Kementerian Kesehatan yang terdiri dari pertama, izin PBF pusat, lalu izin PBF cabang, izin khusus penyaluran narkotika jika diperlukan, sertifikat CDOB yaitu cara distribusi obat yang baik. Nah, izin ini wajib nih karena tanpa izin maka distribusi obat ini tergolong ilegal dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih jenis pedagang besar farmasi ini berdasarkan wilayah dan juga produk yang diperdagangkan? Apa saja jenisnya? Oke sahabat, PBF ini dibedakan menjadi dua kategori utama ya. Pertama adalah berdasarkan wilayah operasional. Yang kedua adalah berdasarkan produk yang diperdagangkan. Nah, kalau PBF berdasarkan wilayah operasional ini maka dibagi dua. Ada PBF pusat, yaitu yang mengelola pengadaan dan juga distribusi ke cabang dan juga fasilitas kesehatan. Yang kedua ada PBF cabang, ini adalah yang melayani distribusi di wilayah tertentu sesuai dengan izin operasional. Lalu nih, kalau berdasarkan produk yang diperdagangkan maka ada PBF umum, yaitu obat-obatan secara umum, PBF bahan baku obat, ada PBF narkotika, dan juga ada PBF alat kesehatan. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih perbedaan PBF pusat dan PBF cabang beserta sistem perizinannya? Oke sahabat, PBF pusat ini adalah badan usaha dengan izin langsung dari Kementerian Kesehatan yang berwenang melakukan pengadaan, penyimpanan, dan juga distribusi obat secara nasional ke fasilitas kesehatan dan cabangnya. Sedangkan nih PBF cabang ini adalah perwakilan dari PBF pusat yang hanya boleh menyalurkan obat di wilayah tertentu dan wajib mendapatkan izin operasional tanpa memiliki izin usaha mandiri. Jadi sahabat, PBF pusat ini membeli obat langsung dari produsen atau importir, sedangkan kalau PBF cabang ini mendapat pasokan nih dari si PBF pusat. Lalu struktur organisasi PBF pusat juga itu lebih kompleks ya, karena menangani pengadaan dan juga pengawasan. Sedangkan nih PBF cabang ini lebih sederhana dengan fokus pada distribusi lokal. Nah, pengawasan ini seluruh cabang itu dilakukan oleh PBF pusat sesuai dengan standar operasional dan juga regulasi yang berlaku. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih perbedaan peran, penyimpanan, dan juga tanggung jawab antara PBF pusat dan juga PBF cabang ini? Jadi sahabat, PBF pusat ini memiliki gudang besar dengan fasilitas lengkap untuk pengadaan dan juga distribusi nasional ya. Sementara nih PBF cabang itu memiliki gudang yang lebih kecil hanya untuk distribusi lokal. Lalu PBF cabang ini tidak boleh menyalurkan obat ke PBF lain, hanya ke fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, ataupun puskesmas di wilayah operasionalnya. Dari sisi tanggung jawab juga nih, PBF pusat ini bertanggung jawab secara hukum atas seluruh perusahaan termasuk pengawasan cabang. Sedangkan ya, kalau PBF cabang ini bertanggung jawab secara operasional di wilayahnya sesuai dengan izin yang dimilikinya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih peran utama PBF dalam sistem kesehatan serta sarana dan juga risiko yang harus diperhatikan? Jadi sahabat, PBF ini berperan penting ya di dalam memastikan ketersediaan dan juga distribusi obat yang aman dan juga berkualitas ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, klinik, dan juga rumah sakit. Nah, untuk menjalankan fungsinya ini, maka PBF ini wajib memiliki gedung dan gudang penyimpanan lengkap dengan fasilitas standar CDOB, yaitu cara distribusi obat yang baik. Nah, tugas utamanya ini meliputi pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan mutu, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Jika PBF tidak menjalankan kewajibannya sesuai aturan, mereka dapat dikenai sanksi administratif, pencabutan izin, hingga risiko hukum yang membahayakan kelangsungan usaha. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih persyaratan
persyaratan lengkap untuk mendirikan pedagang besar farmasi ini atau PBF ini. Jadi sahabat, untuk mendirikan PBF ini maka terdapat dua kelompok persyaratan ya, yaitu persyaratan administratif dan juga persyaratan teknis. Nah, secara administratif ini maka PBF ini harus memiliki akta pendirian dan juga SK Kemenkum, NPWP Badan Hukum, IMB, bukti kepemilikan atau sewa tanah, denah kantor dan gudang, dokumen identitas pemilik serta surat persetujuan tetangga lengkap dengan KTP. Nah, untuk tanggung jawab wajib nih menunjuk seorang apoteker dengan SIP atau SIK, lalu STR-nya aktif, perjanjian kerja dan juga pernyataan tidak bekerja di tempat lain. Nah, syarat umum lainnya yaitu adalah meliputi berbadan hukum PT atau koperasi, memiliki PNBP yang sudah dibayar serta memenuhi standar CDOB dan juga SPPL. Nah, syarat khusus ini termasuk memiliki prosedur pengadaan dan juga penyaluran obat, prosedur K3 dan juga lingkungan kerja, lalu SIPA apoteker serta izin khusus narkotika jika mendistribusikan obat narkotika. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih kelengkapan administrasi yang wajib dimiliki PBF dan apa sanksinya jika tidak memenuhi ketentuan tersebut? Jadi sahabat, PBF ini wajib ya memiliki dokumen administrasi seperti kartu stok, faktur, surat pesanan, serta daftar pustaka, misalnya farmakop dan juga regulasi terkait untuk mendukung pengelolaan distribusi obat secara tertib dan juga sesuai aturan. Apabila PBF ini tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun perizinan, dapat dikenai sanksi administrasi, pencabutan izin usaha hingga sanksi hukum, terutama nih jika terbukti mengedarkan obat tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih peran apoteker penanggung jawab dalam PBF ini dan prosedur pengurusan izinnya seperti apa? Jadi sahabat, apoteker penanggung jawab ini memegang tanggung jawab penuh ya terhadap seluruh kegiatan kefarmasian di PBF dengan syarat memiliki STRA, SIPA, pernyataan kerja penuh waktu, dan perjanjian kerja dengan perusahaan. Nah, untuk mendapatkan izin PBF ini, prosedur itu meliputi persiapan dokumen, pengajuan melalui OSS atau Kemenkes, verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, hingga penerbitan izin oleh Kemenkes. Nah, saat inspeksi juga nih, maka Kemenkes ini akan memeriksa kebersihan, suhu ruangan, sistem penyimpanan, SOP, keamanan fasilitas seperti APAR dan juga termogirometer, serta area penyimpanan obat yang kadaluarsa. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih batasan dan peran PBF ini dalam distribusi serta edukasi obat? Jadi sahabat, PBF ini tidak diperbolehkan menyalurkan obat langsung ke masyarakat ya, hanya ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan juga toko obat. Nah, selain distribusi, PBF juga berperan edukatif dengan memberikan informasi terkait penggunaan obat, efek samping, penyimpanan, dan juga masa kadaluarsa. Nah, melalui pengawasan apoteker dan sistem logistik yang ketat, PBF ini turut membantu pencegah penyalahgunaan obat serta memastikan obat itu disalurkan secara aman dan juga sesuai aturan. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih contoh perusahaan PBF di Indonesia, baik milik negara ataupun swasta? Oke sahabat, di Indonesia ini ya, contoh PBF milik negara ini adalah PT Kimia Farma Trading and Distribution yang merupakan salah satu distributor obat terbesar. Nah, untuk PBF swasta, contohnya adalah PT Encephal Putra Mega Trading, bagian dari Kalbe Farma, dan juga PT Anugrah Parmindo Lestari APL yang tergabung dalam jaringan Zuelik Pharma. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kewajiban PBF terkait sistem pelacakan, penyaluran obat keras, dan juga legalitas distribusi? Jadi sahabat, PBF ini wajib ya memiliki sistem pelacakan untuk menjamin keamanan dan juga kehasilan obat sepanjang proses distribusi. Nah, penyaluran obat keras hanya boleh dilakukan dengan surat pesanan resmi yang ditandatangani oleh apoteker atau penanggung jawab fasilitas kesehatan. Nah, PBF cabang ini dapat didirikan di berbagai provinsi, namun harus memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan. Distribusi obat tanpa izin PBF ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi administratif, pencabutan izin, bahkan pidana. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengecek izin PBF dan siapa yang menerbitkannya? Jadi sahabat, mengecek izin pedagang besar farmasi ini sangat penting ya, karena hanya PBF resmi yang memenuhi standar keamanan, mutu distribusi, dan juga kepatuhan hukum. Resiko membeli dari PBF ilegal termasuk mendapatkan obat palsu, kadaluarsa, atau tidak bermutu, bahkan bisa berujung pada pelanggaran hukum. Izin PBF ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan juga Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Nah, dapat dicek secara online untuk memastikan legalitas, alamat resminya, serta status izin secara cepat dan juga transparan. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara cek izin PBF secara online dan informasi apa saja yang tersedia? Jadi sahabat, Anda dapat mengecek izin PBF ini
ini secara online ya melalui website resmi Kemenkes di https://pbfkemkes.go.id. Nah, data yang dibutuhkan itu adalah NPWP PBF pusat atau nomor sertifikat distribusi farmasinya. Lalu semua jenis PBF ini baik pusat, cabang, bahan baku maupun narkotika dapat dicek melalui sistem ini. Hasil pengecekan ini menampilkan nama perusahaan, nomor izinnya, status izinnya apakah aktif atau kadaluarsa, lokasi kantor atau gudangnya, dan juga tanggal penerbitan izin. Layanan ini dapat diakses publik secara gratis untuk memastikan keamanan dan juga legalitas distribusi obatnya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa itu EPBF dan siapa yang wajib menggunakannya? Jadi sahabat, EPBF ini adalah sistem pelaporan elektronik wajib bagi semua pedagang besar farmasi atau PBF, baik pusat maupun cabang, untuk melaporkan kegiatan distribusi obat secara digital. Nah, sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes RI dan bertujuan untuk membantu pemerintah mengawasi distribusi obat secara real time serta memudahkan pelaku usaha di dalam pelaporan rutin dan juga pengurusan izin. Nah, semua PBF ini wajib ya dengan KBLI 46441 wajib menggunakan EPBF sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih kewajiban pelaporan EPBF ini dan resikonya jika tidak dipatuhi? Jadi sahabat, PBF ini wajib melaporkan kegiatan distribusi obat setiap 3 bulan sekali ya atau triwulan melalui sistem EPBF. Nah, syarat registrasi EPBF ini meliputi NIB, KBL 46441, NPWP, izin OSS, dan juga data apoteker dengan STRA serta gudang layak. Nah, PBF pusat ini mendaftar melalui www.elixbinfar.kemkes.go.id, sedangkan PBF cabang ini melalui www.pbfbinfar.kemkes.go.id dengan menginput NPWP dan juga nomor izin PBF pusat. Jika tidak menggunakan EPBF, PBF ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai berupa pembukuan ataupun pencabutan izin distribusi. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih kewajiban PBF setelah mendapatkan izin dan apa risikonya jika tidak dipatuhi? Jadi sahabat, setelah mendapatkan izin PBF ini maka wajib memenuhi standar CDOB, memiliki SIPA apoteker, melaporkan kegiatan distribusi obat setiap triwulan, distribusi narkotika setiap bulan, serta mengajukan perubahan izin jika ada perubahan data usaha. Nah, jika mendistribusikan kosmetik atau obat tradisional, maka PBF ini juga harus menggunakan KBLI tambahan seperti 46442 atau 46443. Jika tidak memenuhi kewajiban atau tidak melaporkan aktivitas, maka PBF ini dapat terkena sanksi administratif, pencabutan izin, bahkan tuntutan hukum. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih itu sertifikat CDOB dan apa manfaatnya bagi PBF ini? Jadi sahabat, sertifikat CDOB ini singkatan dari cara distribusi obat yang baik. Itu adalah bukti bahwa distributor ini telah memenuhi standar nasional untuk menjaga keamanan, mutu, dan juga khasiat obat selama proses distribusi. Nah, sertifikat ini penting ya karena dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, menjadi syarat kerjasama dengan perusahaan farmasi besar, menjamin kualitas distribusi, serta memenuhi kewajiban regulasi pemerintah. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih tantangan umum dalam mengurus izin PBF ini dan sertifikat CDOB, serta bagaimana nih cara praktisnya untuk mengatasinya? Oke sahabat, pengurusan izin PBF dan sertifikat CDOB ini sering menghadapi tantangan ya, seperti proses birokrasi yang kompleks, banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, audit berkala, serta resiko penolakan izin akibat kesalahan administrasi kecil. Nah, cara praktis untuk mengatasi adalah dengan menggunakan jasa konsultan legalitas farmasi yang dapat membantu mempercepat proses, mengurangi risiko kesalahan, dan juga memastikan perusahaan itu memenuhi standar Kemenkes dan juga BPOM. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih manfaat menggunakan jasa konsultan untuk mengurus izin PBF ini dan sertifikat CDOB ini? Jadi sahabat, menggunakan jasa konsultan legalitas farmasi ini memiliki beberapa manfaat utama ya. Pertama, mempercepat proses perizinan karena konsultan itu memahami alur birokrasi dan juga regulasi terkini. Lalu mengurangi risiko kesalahan administrasi yang bisa menyebabkan penolakan izin, pendampingan di dalam menyiapkan dokumen seperti SOP, dana gudang, dan juga kelengkapan apoteker. Lalu pendampingan saat audit ataupun inspeksi dari Kemenkes sehingga perusahaan lebih siap, menghemat waktu dan juga tenaga karena pemilik usaha itu tidak perlu mengurus proses teknis yang rumit, mendapatkan panduan standar CDOB agar bisnisnya berjalan sesuai aturan distribusi obat yang baik, dan ini sangat membantu terutama bagi perusahaan baru yang belum familiar dengan regulasi farmasi di Indonesia.
Next pertanyaan, Kamera C, apa sih itu pelayanan rekomendasi perizinan PBF cabang dan apa saja dokumen yang dibutuhkan? Jadi sahabat, pelayanan rekomendasi perizinan PBF ini adalah proses administratif untuk mendapatkan izin operasional PBF pusat dan maupun cabang sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan. Khusus untuk PBF cabang ini, dokumen yang wajib dilampirkan itu meliputi pertama, adanya izin PBF pusat, lalu KTP pimpinan cabang, surat penunjukan pembinaan dari PBF pusat, dokumen apoteker penanggung jawab itu baik KTP, STRA-nya, ijazahnya, surat pernyataan dan juga perjanjian kerja, lalu data lokasi kantor dan gudangnya serta pembuktian pembayaran PAD atau pendapatan asli daerah. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih proses pelayanan rekomendasi izin PBF ini? Berapa lama waktu pengurusannya dan apa saja aturannya? Jadi sahabat, pelayanan rekomendasi izin PBF ini diproses dalam 5 hari kerja ya, sejak semua dokumen dan sarana prasarana dinyatakan lengkap. Tidak ada biaya gratis dalam proses rekomendasi ini. Bukti pembayaran PAD diperlukan untuk memastikan PBF tidak punya tunggakan pemerintah daerah. Jika dokumennya tidak lengkap, proses permohonan tertunda sampai kelengkapannya terpenuhi. Proses verifikasi kelengkapan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kemenkes tergantung nih statusnya apakah PBF pusat atau cabang. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih tips dan triknya agar proses pengurusan izin PBF ini dan sertifikat CDOB ini berjalan dengan lancar? Jadi sahabat, berikut adalah tips praktis agar proses perizinan PBF dan CDOB kalian lebih cepat dan juga minim hambatan. Pertama, siapkan dokumen dari awal secara lengkap ya, baik itu akta, NIB, NPWP, OSS, surat penunjukan apoteker, dan kantor gudang, bukti PNBP dan juga persetujuan tetangga. Lalu pahami standar CDOB sejak awal. Pastikan nih kantor dan gudang itu memenuhi standar suhu, kebersihan, keamanan dan juga penyimpanan obat sesuai aturan. Lalu rekrut apoteker penanggung jawab nih sejak awal. Pastikan apoteker itu memiliki STRA, SIPA dan juga pernyataan kerja penuh waktu. Lalu ikuti format SOP sesuai Kemenkes, gunakan referensi resmi agar SOP pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan juga pelaporan itu langsung sesuai dengan standar. Gunakan juga jasa konsultan ya jika memungkinkan. Konsultan ini membantu mempercepat proses penyusunan SOP, menyiapkan sarana hingga mendampingi saat audit. Siapkan juga dokumen elektronik sejak awal nih, karena sebagian besar proses pengajuan dilakukan online lewat OSS, PBF ataupun situs Kemenkes. Nah, selalu update regulasi terbaru, pantau aturan Kemenkes dan BPOM agar tidak ada dokumen yang kadaluarsa atau salah format. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi ini bukan sekedar formalitas ya, tapi ini adalah langkah penting agar bisnis kamu ini sah, legal, dan diakui serta dilindungi oleh negara. Dengan membayar PNBP, usaha kamu itu akan tercatat secara legal dan lebih dipercaya. Nah, legalitas juga ini memiliki bahasa berlaku ya, seperti HAKI itu berlaku 10 tahun, lalu ada izin edar PKRT berlaku 5 tahun, itu contohnya, sehingga wajib diperbaharui agar bisnisnya tetap aman, profesional, dan juga berkelanjutan. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh sertifikat PBF? Oke sahabat, ada ya. Berikut contoh dan gambaran penjelasannya secara singkat saja sahabat ya. Di sini di layar kalian bisa lihat ini adalah sertifikat untuk PBF-nya, ada nama PT-nya, alamatnya, jenis lainnya semuanya sudah ada di sini. Nah, ini kami blurkan karena ini merupakan rahasia klien kami ya sahabat. Kamera C, ada nggak nih contoh sertifikat CDOB? Oke sahabat, ada juga ya. Kalian bisa cek di layar ya. Di sini CDOB-nya ada nama PT-nya, nomor sertifikatnya. Ini diterbitkan oleh Badan POM sahabat. Jadi ini adalah contoh dari sertifikat CDOB. Sahabat, jangan cuma jual obat, distribusikan juga rasa aman lewat legalitasmu. Bisnis farmasi kamu mulai berkembang, stok obat makin banyak, pesanan dari apotek, klinik dan rumah sakit makin rutin datang. Ingat satu hal penting, tanpa izin PBF, bisnis distribusi obatmu itu ibarat jualan di jalur gelap, rawan di stop, rawan kena sanksi. Nah, mendistribusikan obat ini bukan soal punya pabrik atau tidak ya. Selama kamu mengadakan, menyimpan dan juga menyalurkan obat, maka izin PBF ini adalah kunci utamanya. Legalitas ini bukan sekedar syarat administratif, ini adalah fondasi kepercayaan dari mitra usaha, fasilitas kesehatan dan juga pengawasan pemerintah. Enggak harus punya gudang besar dulu atau karyawan sabrek, mulai dari yang sederhana, urus NIB-nya, rekrut apoteker penanggung jawab, siapkan kantor dan gudang sesuai standar CDOB, susun SOP-nya, lalu ajukan izin melalui oss.go.id. Jangan tunggu disanksi atau gagal ikut pengadaan besar. Bangun reputasi riset legal sejak awal, karena obat itu bukan sekedar barang dagangan, tapi menyangkut kesehatan, keselamatan, dan juga tanggung jawab. PBF sah, bisnis lancar, kepercayaan bertumbuh.
Meski bisnismu baru sekadar menyalurkan obat ke apotek, puskesmas, atau rumah sakit, jangan remehkan legalitasnya. Distribusi obat adalah bagian dari krusial di dalam sistem kesehatan. Negara mengaturnya ketat untuk memastikan obat yang beredar itu aman, bermutu, dan juga legal. Karena itu, pastikan bisnis distribusimu itu sah secara hukum. Urus izin PBF-nya sejak awal. Kamu tak perlu nunggu jadi distributor besar. Selama mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan obat dalam skala besar, baik lokal maupun impor, izin PBF itu tetap wajib ya sahabat. Kalau distribusimu dilakukan di kantor yang sama dengan lokasi usahamu, cukup gunakan KBLI 46441 di dalam NIB-mu. Tapi jika punya gudang terpisah atau cabang distribusi, pastikan itu semuanya lengkap, struktur organisasi jelas, apoteker penanggung jawab tersedia, gudang sesuai standar CDOB. Siapkan dari awal nih NIB, NPWP, domisili SPPL, dan juga SOP pengadaan penyimpanan penyaluran, SIP apoteker, kontrak kerja, dan juga dokumen lain sesuai dengan standar Kemenkes. Setelah beres, masuk ke oss.co.id, pilih sektor kesehatan, ajukan izin PBF secara online. Karena dalam bisnis farmasi, legalitas distribusi ini bukan formalitas, ia adalah kunci kepercayaan, pengakuan, dan juga akses ke peluang usaha yang lebih besar lagi. Usahamu boleh masih sederhana, tapi legalitas distribusinya harus kuat. Dalam bisnis farmasi, yang dilihat itu bukan cuma seberapa banyak obat yang kamu salurkan, tapi seberapa sah dan tertib kamu menjalankan distribusi. Satu langkah yang sering diabaikan tapi sangat menentukan kepercayaan pasar dan fasilitas kesehatan adalah mengurus izin PBF. Izin PBF ini bukan sekedar formalitas, ini adalah pengakuan resmi bahwa perusahaanmu itu berhak mengadakan, menyimpan, dan juga menyalurkan obat secara legal di Indonesia. Tak peduli kamu masih skala kecil, pakai kantor sederhana, atau gudang sewa, selama kamu menyalurkan obat ke apotek, rumah sakit, atau klinik, izin PBF ini wajib kamu miliki. Mulai kecil tidak masalah, asal legalitasmu benar sejak awal. Karena dalam distribusi obat, masalah itu bukan cuma denda atau izin dicabut, tapi soal keselamatan pasien, tanggung jawab hukum, dan juga reputasi bisnismu untuk jangka panjang. Awal-awal mungkin terasa ribet lengkapi data perusahaan, upload SRA dan SIP apoteker, siapkan denda kantor dan gudang, susun SOP distribusi, cek sarana pendukung sesuai CDOB. Tapi seperti kamu merancang sistem distribusi obat yang rapih dan aman, proses pengurusan izin PBF ini adalah pondasi kepercayaan bisnis farmasimu. Tanpa PBF, bisnismu itu bisa dianggap ilegal, minim kepercayaan dari apotek, rumah sakit, bahkan tidak bisa ikut pengadaan pemerintah. Tapi dengan izin PBF, kamu diakui sebagai distributor obat yang sah, profesional, dan juga siap berkembang. Kalau kamu ingin dipercaya oleh mitra apotek, vendor besar farmasi, lembaga kesehatan, atau bahkan investor, izin PBF ini bukan sekedar formalitas administrasi, tapi itu adalah bukti keseriusan dan juga legalitasmu. Mulailah dari bisnis yang kecil, tapi dengan legalitas yang besar. Distribusi sederhana, tapi legal, resmi, dan juga sah. Kamu bukan sekedar penyalur obat, kamu adalah bagian dari sistem kesehatan Indonesia. Setiap produk yang kamu distribusikan, dari vitamin harian sampai obat keras yang menyelamatkan nyawa, bukan sekedar barang dagangan. Itu adalah bagian dari rantai kelayanan kesehatan yang menopang kehidupan banyak orang. Karena itu, bisnis PBF bukan cuma soal punya stok obat, tapi soal distribusi yang sah, terdokumentasi, dan juga sesuai regulasi. Izin PBF ini bukan formalitas biasa, ini adalah pengakuan resmi bahwa perusahaan itu layak distribusikan obat sesuai dengan standar pemerintah. Bayangkan, suatu saat kamu dipercaya menyalurkan obat ke rumah sakit besar, terlibat dalam tender pemerintah, bahkan bermitra dengan perusahaan farmasi nasional. Semua itu dimulai dari legalitas yang benar. Kamu boleh mulai dari usaha kecil, dari gudang sederhana, tapi pondasi bisnis kamu harus kuat, sah, dan juga siap diaudit. Mulailah dari izin PBF, karena dalam bisnis distribusi obat, kepercayaan itu selalu dimulai dari legalitas. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan bisnismu. Di balik setiap dokumen yang kamu persiapkan, setiap SOP distribusi yang kamu susun, dan setiap persyaratan CDOB yang kamu lengkapi, tersimpan tekad membangun usaha yang tertib, sah, dan profesional. Mengurus izin PBF itu bukan hanya soal patuh aturan, ini tentang kamu yang membuktikan usahamu itu layak dipercaya, siap berkembang, dan berkomitmen menjadi bagian dari sistem distribusi formal farmasi secara nasional. Setiap proses, mulai dari menunjuk apoteker penanggung jawab,
menyusun denah gudang, menyiapkan sarana penyimpanan layak, hingga mengunggah berkas di OSS. Semua itu adalah bagian dari kisahmu membangun bisnis farmasi yang legal dan kredibel. Karena kamu bukan sekedar menyalurkan obat, kamu sedang membangun kepercayaan, integritas, dan juga kontribusi untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Oke sahabat, Mas bingung ya soal urus izin PBF dan sertifikat CDOB, atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian itu aman, sah, tenang, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa sahabat, gratis ya. Kami akan membantu pengurusannya step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silakan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp nomor yang ada di layar ya. Atau kalian bisa juga cek paket promo kami lainnya ada di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo 2025 program UMKM naik level, di mana layanan kami adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Kami juga sudah bersertified BNSP, BPCPH, dan juga Kemenkop UKM, di mana layanan ini mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, Kopadi Profile, Barcode Indonesia, Barcode GS1, sertifikat PKRT, dan macam-macam lainnya. Bisa kalian kepoin, ada di link deskripsi video ya sahabat. Ingat sahabat, jika ada yang tanyakan silahkan ya, mau konsultasi juga gratis sahabat. Legalitas usaha lengkap, ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, memberikan ilmu bisnis yang lebih, dan bisa membangkitkan semangat kalian dalam melengkapi legalitas bisnis kalian. Kami doakan semoga kalian semakin maju, semakin sukses, dan semakin berkembang. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf bila terhudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.